Ya, ini slide-nya udah tampil ya? Sudah, Pak. Ya. Terus ada tanya jawab pertanyaan? Sudah saya buka juga, Pak, sesi tanya jawab. Siapa yang bertanya? Belum ada yang nanya, Pak. Belum ya. Oke, mungkin Nanda bisa menyampaikan apa kira-kira hal yang menarik dari studi kelompok Nanda terhadap Damkar ini? Oh ya, baik, Pak. Silakan Nanda. Ya, Pak, baik, Pak. Ya, baik. Saya akan memberikan kesimpulan dari pelayanan prima yang tugas Damkar yang ada dalam melayani masyarakat. Jadi, Damkar itu memiliki layanan seperti Go Damkar dan website. Jadi, di saat melayani pihak Damkar, kita sebagai masyarakat boleh menghubungi melalui via website dan aplikasi Go Damkar. Jadi seperti pengaduan apa kita boleh melihat itu. Tapi mungkin kalau lebih mudahnya bisa melalui via telepon untuk menghubungi Pak Damkar. Mungkin di pihak pelayanan atau di lembaga mungkin memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing di dalam pelayanannya. Nah, tentunya salah satunya di Damkar. Mungkin di Damkar punya kelebihan dalam melayani para masyarakat gitu. Baik itu pencegahan, bencana maupun yang lain. Seperti dia melakukan respon cepat, tanggap, dan lain-lain. Tapi walaupun pelayanan perimanya sudah bagus di lembaga Damkar ini, juga Damkar memiliki pelayanan yang buruk seperti yang sudah pernah saya sendiri alami gitu. Jadi ada tugas kuliah dan diminta dana untuk pelatihan APAR gitu sampai 1.500.000. Itu padahal di undang-undang sudah diatur untuk pelatihan atau apa itu gratis gitu. Namun masih ada aja oknum yang meminta dana padahal pihak Damkar itu digaji oleh pemerintah gitu. Tapi masih ada oknum yang melakukan pelanggaran seperti itu. Seharusnya pemerintah harus tegas melakukan tindakan terhadap oknum yang berseragam Damkar dan melakukan pungutan liar seperti meminta dana ke masyarakat, terutama masyarakat kecil. Ya, mungkin itu inti dari presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari kampus Keramat atau Bekasi mungkin ada yang tanya. Miski. Coba ke slide sebelumnya. Silakan yang mau bertanya. Iya, Pak. Coba ke slide sebelumnya, Nam. Kalau geser, Pak. Lagi. Lagi. Oh. Ini kan ada program rutin ya. Terus ada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur nih. Nah, ini untuk apa namanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini digunainnya itu untuk kepentingan si pemadamnya atau kepentingan untuk nanti ketika ada kejadian gitu.
Itu aja sih, Nan. Baik, Nis. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang lain mungkin? Boleh, Nan, mau nanya, Nan. Nih. Oh ya, nanti lah. Boleh. Maaf. Jadi gini, misal ada kasus, ada konsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran. Nah, itu kita kan pasti ngubungin, karena ada kebakaran kita ngubungin damkar. Terus karena ada konsleting listrik, kita ngubungin PLN dong untuk ngebenerin konsletnya itu. Nah, dalam kasus ini, itu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan tuh si damkar dulu atau konslet listriknya. Gitu. Terus gimana mereka kerjanya? Oh ya. Gitu aja. Baik. Baik, Nabila. Makasih ya atas pertanyaannya. Halo, ini kok belum ada pertanyaannya ya? Sudah Pak, sudah ada pertanyaan Pak. Masih didiskusikan Pak. Boleh diulang atau disampaikan lagi pertanyaannya? Iya Pak, pertanyaannya itu yang pertama dari Bayu Nisa. Itu Dari pertanyaannya, Hoirunisa, apa pertanyaannya? saya bacain Pak ya. Ya, boleh. Ya, pertanyaan Bayu Nisa, peningkatan sarana dan prasarana itu digunakan untuk pemadam atau untuk masyarakatnya. Yang kedua pertanyaan dari Nabila. Nah, itu pertanyaannya, kalau misalnya ada kasus konsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran, pastikan akan segera menghubungi PLN atau damkar. Siapa yang dulu bekerja antara PLN atau damkar, bagaimana kerjaannya, gitu Pak. Oke, itu 2 pertanyaan ya. Iya Pak, masih didiskusikan Pak. Oke, baik, kita tunggu ya. Untuk para penanggung jawab, baik dari Keramat, Bekasi, atau Sudirman, sambil tolong didata yang hari ini hadir di link Zoom ini siapa saja ya. Rizky dan Hoirunisa. Iya Pak. Kalau kampus Bekasi, Hoirunisa, ada 1 kelompok lagi yang belum ya? Iya, Pak, kelompok terakhir Pak dari Bekasi. Sudah dipersiapkan ya? Iya, Pak, saya sudah bilang, Pak. Ya, oke. Baik, kita sambil tunggu dulu ini kelompok dari Nanda ya, yang tadi ada pertanyaan. Halo teman-teman, Safa izin menjawab pertanyaan dari Hairunisa ya. Suaranya udah jelas atau belum? Jelas, Sudah Nes. Ya. Tadi pertanyaan dari Hairunisa itu program peningkatan disiplin aparatur itu untuk aparatnya atau untuk si masyarakatnya. Jadi program peningkatan disiplin aparatur ini dibuat dan dilakukan untuk pemadam kebakarnya, untuk pekerja pemadam kebakarannya. Di antara peningkatan disiplin aparatur ini, contohnya bisa untuk pengadaan pakaian kerja atau pakaian khusus untuk pekerja dan peningkatan dari alat-alat pemadam kebakaran tersebut. Setelah dari aparatnya, setelah dari pekerjanya, mungkin dampaknya akan ke si masyarakatnya. Setelah semua peralatan ditingkatkan kualitasnya, jadi si pemadam kebakaran bisa bekerja lebih efektif kepada masyarakat. Seperti itu nih jawaban dari Nesa. Oke, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Kak Irunisa. Untuk pertanyaan kedua dilanjut dari kelompok 2. Barangkali ada yang ingin jawab? Kalau mau nanya boleh nggak? Boleh. Saya Nevirianti dari kelompok berapa sih? Kelompok 1 dari Keramat.
Pertanyaannya, ini kan yang poin 2 ada kegiatan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran. Nah, itu tuh sosialisasinya kemana aja, terus dilakuinnya kayak kontinu, misal seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau berapa kali berbulan-bulan gitu maksudnya. Terus tadi kan di contoh kasus kan katanya ada oknum yang suka, maksudnya kalau ada pelatihan itu harusnya gratis kan. Nah, pas sosialisasi itu dia ada bayar nggak sih? Atau mungkin benar-benar free gitu? Makasih. Paham nggak? Paham. Ya, Oke. terima kasih Makasih atas Nanda. pertanyaannya nanti. Ya, mungkin ada lagi yang bertanya. Halo teman-teman, Safa izin jawab pertanyaan yang kedua ya. Halo. Ya, Nes. Pertanyaan Nabila, Nes. Nabila, hadir? Tadi Nafilahnya, ya. Safa izin menjawab, Nafila. Tadi pertanyaannya, jika ada kebakaran dari korsleting listrik itu listriknya dulu atau apinya dulu intinya ya? Iya, betul, Savanesa. Ya, jika terjadi suatu kebakaran, misalkan di suatu rumah misalkan, di rumah tersebut ada korsleting listrik. Biasanya kalau korsleting listrik itu ada percikan api, misalkan si percikan api itu terlihat. Upaya yang pertama dilakukan adalah memotong sumber listrik yang terlihat percikan api tersebut. Jika sebelum percikan api itu menyebar, jadi si listrik itu dipotong dulu dari sumbernya, otomatis kebakaran tidak akan terjadi. Kemungkinan kedua, jika si percikan api itu sudah menyebar, titik api dulu yang dipadamkan, baru kita setelah api padam baru kita memotong aliran listriknya. Itu sepengetahuan Safa ya Nafila. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin harus tanya ke pemadamnya gitu. Gitu Nafila. Jadi intinya listrik dulu baru api gitu, Savanesa. Iya, kalau misalkan sumber kebakarannya itu dari api, sumber kebakaran kan banyak, bisa dari kompor atau dari yang lainnya. Misalkan sumber kebakaran ini dari listrik, jadi si aliran listrik dulu yang kita potong, kita apa ya intinya, kita selamatkan si aliran, kita matikan dulu si aliran listrik tersebut, gitu, Nafila. Oh gitu. Oke, Savanesa. Terjawab. Alhamdulillah. Makasih ya, Savanesa. Iya, sama-sama. Sudah terjawab semua ya? Ada Pak satu pertanyaan Pak. Satu lagi pertanyaan siapa yang belum terjawab? Nevi Rianti Pak. Oh, Nevi yang di chat itu bukan tadi? Yang sosialisasi Pak. Oh, sosialisasi. Ya. Oke. Kalau bisa jawabnya bergantian ya dari kelompoknya ya. Iya Pak. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak, saya ingin menjawab pertanyaan Nevi Rianti. Halo Nevi. Iya Nanda. Ya. Tadi kan itu kan pertanyaannya, itu kan ada kegiatan sosial norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran. Dan pertanyaannya itu, bagaimana sosialisasi itu? Boleh diulang, Net, pertanyaannya? Pertanyaannya tuh, ini kan sosialisasi, jadi kemana gitu? Kemana, kapan? Ya. Terus yang terakhir, di contoh kasus tadi ada oknum-oknum. Nah, ini tuh nanti ada duitnya nggak gitu? Oh iya. Atau free? Oke, baik. Ya, saya izin menjawab ya. Di sini kegiatan sosial norma atau standar pedoman dan manual pencegahan bahaya ini kebakaran itu dilakukan di masyarakat maupun organisasi. Dan mungkin kegiatan sosialisasi tentang seperti standar penggunaan APAR, cara pencegahan kebakaran, cara melakukan standar yang
bisa menyebabkan kebakaran dan lain-lain. Mungkin kegiatan sosialisasi norma ini atau sosialisasi tentang bahaya kebakaran, pencegahan bahaya kebakaran ini bisa dilakukan baik itu di masyarakat umum maupun di organisasi. Tapi kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran ini mungkin melakukan permintaan dulu. Jadi kegiatan sosialisasi ini kebanyakan permintaan seperti di perusahaan atau mungkin masyarakat umum di lingkungan masyarakat. Jadi kegiatan sosialisasi atau demo tentang pencegahan bahaya kebakaran itu dilakukan sesuai permintaan. Tapi tidak pihak damkar juga melakukan demo seperti mungkin melakukan kegiatan demo tentang pencegahan di masyarakat, dan itu biayanya gratis atau free gitu. Dan kenapa kasus yang permintaan biaya itu mungkin oknum aja, tapi kalau yang mengikuti aturan, yang bekerja dengan standarnya gitu, dia tidak akan minta pungutan atau biaya ke masyarakat atau organisasi, karena itu sudah kewajiban dia, sudah tugas pihak damkarnya untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan damkar. Karena lebih banyak lagi sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya damkar, akan meminimalisirkan atau memberikan ilmu kepada masyarakat tentang pencegahan dan mengurangi risiko terjadinya kebakaran. Jadi sosialisasi pencegahan bahaya damkar itu dilakukan di setiap organisasi atau di masyarakat umum, tapi mungkin sesuai permintaan aja. Ya mungkin ada yang nambahin. Kalau jawaban dari saya seperti itu. Mungkin dari kelompok 2 mungkin masih ada yang mau dilanjutkan jawabannya, tambahin. Nanda, berarti yang sosialisasi ini waktunya nggak tentu gitu, maksudnya nggak ada ketepatan, misal sebulan berapa kali itu nggak ada, tergantung orangnya yang datang mau sosialisasi kapan gitu. Ya, jadi biasanya pihak damkar itu, karena kan damkar kan dia itu bekerja 24 jam gitu, dan itu gantian piket-piket. Mungkin untuk kegiatan seperti demo ke masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran dan lain-lain itu mungkin sesuai permintaan, tapi tidak tapi mungkin pihak damkarnya juga melakukan kegiatan itu, tapi tidak rutin dan tidak tentu gitu. Jadi kalau kapannya dan berapa kali seminggu atau bulan gitu, itu tidak tentu gitu. Jadi pihak damkar itu melakukan sosialisasi itu mungkin sesuai kebutuhan, tapi mereka juga punya program gitu untuk melakukan kegiatan ya seperti demo ke masyarakat tentang pencegahan bahaya damkar, bahaya kebakaran gitu. Nah, Oke, mungkin udah cukup sih. Makasih ya. iya. Oke, sudah terjawab semua ya? Anda? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah terjawab, mungkin Anda boleh bergantian dengan teman dari kampus Bekasi. Ya, baik, Pak. Silahkan Ya. diakhiri dulu. Baik, Pak. Sekian presentasi dari kelompok 2 dari kampus Sudirman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari
Pak Saudara Nanda dan kelompok. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari kelompok Kampus Bekasi yang belum. Silahkan. Dari Kampus Bekasi ada satu kelompok lagi yang belum ya. Iya, Pak. Nabila, boleh Bil langsung Bil. Iya, tunggu. Belum kebuka Bil. Oh, dari gua aja, dari Koir. Bantu share. Bil. Dong, tolong Koir, nggak bisa. Belum terlihat ya di layar. Iya, Pak. Kenapa? Nah, ini sepertinya baru akan tampil nih. Sudah muncul belum, Pak? Udah Bil, udah. Di saya kok belum ya? Di saya udah, Pak. Coba ditampilkan lagi. Sudah belum, Pak? Di saya udah, Pak. Saya kok belum ya? Udah. Ayo lanjut, silakan. Ya, silakan. Riki, Bapak mohon maaf sebentar, Rikinya lagi ada kendala jaringan ya, Pak. Halo, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan sedikit menjelaskan tentang pelayanan penggadaian. Nah, di sini yang pertama yaitu profil penggadaian. Penggadaian adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang industri jasa keuangan. Penggadaian didirikan pada 1 April 1901 di Sukabumi, Hindia Belanda. Penggadaian adalah anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis, yakni pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Untuk kantor pusatnya
Penggadaian terletak di Jalan Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10.430 Indonesia. Boleh dilanjut. Nah, ini untuk contoh struktur organisasinya. Untuk contoh struktur organisasinya. Dan lanjut untuk studi kasus pelayanan di sini. Dalam studi kasus ini kami mengambil sampel yang bersumber dari YouTube tentang pelayanan penggadaian di Samarinda. Dalam video tersebut terdapat 3 nasabah yang datang ke penggadaian. Yang pertama adalah nasabah yang ingin membuka tabungan emas dan melunasi barang gadai. Kemudian nasabah kedua yang ingin menggandakan emas. Lalu nasabah ketiga adalah seseorang ibu yang komplain perihal barang yang telah terlelang. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabila Zahra. Kepadanya kami persilahkan, Kak. Baik, terima kasih Riki. Untuk review pelayanannya yaitu seperti yang digambar ini. Untuk pelayan kepada nasabah yang pertama, setelah masuk ke dalam pegadaian, akan diarahkan oleh satpamnya untuk menunggu dan kemudian setelah dari customer service untuk mengisi formulir data untuk membuka tabungan emas Customer service menanyakan keperluan lain dari nasabah, kemudian nasabah tersebut diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu sebelum ke kasir untuk transaksi pelunasan barang gadai. Selanjutnya untuk kepada nasabah yang kedua yaitu nasabah yang ingin menggandakan emas. Nasabah langsung menuju ke penaksir dan penaksir langsung melayani nasabah tersebut dengan menakar emas dan memberitahukan barang jaminannya berupa gelang emas nasabah dan memberikan bukti barang jaminan untuk diserahkan saat pencairan. Dan kepada nasabah yang ketiga yaitu setelah nasabah menemui customer service dan meminta untuk bertemu dengan pimpinan, customer service langsung meminta maaf atas ketidaknyamanan dan langsung menelpon pimpinan untuk bertemu dengan nasabah. Setelah bertemu dengan nasabah, pimpinan menanyakan masalah si nasabah dan akhirnya menjelaskan secara detail penyebab terlelangnya barang nasabah tersebut. Nasabah yang ketiga ini melayani komplain karena barangnya sudah terlelang. Dan untuk kesimpulannya, menurut saya pelayanan dari Pegadaian Samarinda ini sangatlah bagus dan mulai dari kita datang disambut dengan baik dan tidak lupa juga dengan protokol kesehatan. Ada berbagai macam pelayanan yang diberikan oleh pihak Pegadaian dan pelayanannya sangat baik, ramah, dan sopan. Terima kasih untuk perhatiannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebenarnya ada videonya, Pak. Apa harus ditayangin nggak? Apa takutnya kelamaan? Halo, apakah ada yang ingin bertanya? Sekian. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Halo. Nabila. Iya. Ya. Ingin bertanya ya?
Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menanda, saya dari kelompok 2 dari kampus Sudirman, kelompok 1 dari kampus Sudirman. Saya ingin bertanya terkait pelayanan yang ada di Pegadaian. Jadi itu kan yang dijelaskan itu kan pelayanan secara offline-nya, secara langsungnya, ya. Nah, apakah ada pelayanan secara virtualnya atau online gitu? Ya, aplikasi dan aplikasi apa yang digunakan oleh pihak Pegadaian? Gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mohon maaf, Nanda minta waktu sebentar ya. Iya, ya baik. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Saudara Nanda dari kelompok 1 tentang pelayanan, apakah pelayanan bisa secara online dan menggunakan aplikasi atau apa aja gitu. Di sini untuk pelayanan Pegadaian tersendiri itu tidak melakukan secara online. Mungkin untuk pembayarannya mungkin bisa, tapi untuk langsung menggadaikannya itu secara offline langsung. Nah, untuk aplikasinya sendiri untuk pembayarannya seperti bisa menggunakan Shopee atau Tokopedia dan aplikasi seperti yang lainnya itu. Oke, ada sedikit tambahan juga dari saya. Seperti kata Ricky tadi, untuk penggadaian itu mungkin bisa secara langsung karena untuk melihat kondisi fisiknya dari barang. Dan sebenarnya untuk jika menggunakan aplikasi, aplikasi pun juga ada, tapi lebih ke pembayaran, bayar cicilan, perpanjang, dan tebus gadai, yaitu menggunakan aplikasi Pegadaian digital. Mungkin bagaimana menurut Nanda, apakah cukup? Ya, coba boleh diulang? Maaf, boleh diulang Nabila? Oke, Intinya jadi aja kesimpulannya. oke, sebenarnya untuk secara online bisa, tapi tidak bisa untuk menggadaikan barang, karena kalau mau menggadaikan barang kita harus langsung ke tokonya langsung, karena untuk melihat kondisi fisik dari barangnya. Dan jika mau secara online pun itu cuma bisa untuk pembayaran, yaitu bayar cicilan, perpanjangan, dan tebus gadai. Ya, bisa menggunakan aplikasi Pegadaian digital. Begitu, Nanda. Ya, baik. Jadi intinya itu Intinya bisa, tapi kalau untuk seperti Pegadaian atau misal gadaian barang-barang fisiknya itu tidak bisa secara online gitu ya. Iya, lebih ke secara offline-nya aja, langsung ke store Pegadaiannya. Oh, gitu. Ya, mau tanya lagi boleh? Enggak? Oh, iya boleh. Kalau semisalnya gitu kan, itu kan tadi kan yang secara online atau aplikasi itu kan seperti tadi itu seperti kayak pembayaran, terus perpanjangan dan lain-lain ya. Jadi kegunaan yang aplikasi apa tadi aplikasi Pegadaian digital itu digunakan untuk pembayaran saja atau bisa juga untuk pendaftaran. Pendaftaran kayak kita menjadi nasabah Pegadaian. Apakah bisa pakai aplikasi digital Pegadaian atau harus datang langsung ke kantor Pegadaian gitu atau cabang kantor Pegadaian terdekat gitu Nabila. Oke, sebentar ya, Nanda. Iya.
Oke, akan saya jawab ya. Jadi untuk aplikasinya ternyata setelah saya melakukan pencarian lagi, itu bisa juga daftar karena kan kita mau pembayaran, jadi kita harus mendaftarkan diri kita di aplikasinya juga. Dan setelah saya cari-cari lagi, ternyata kita juga bisa menggadaikan online gitu. Jadi nggak datang ke offline store-nya juga bisa. Di sini keterangannya kita bisa menggadaikan tanpa datang ke outlet pegadaian. Barang jaminan dijemput, pencairan langsung ke rekening. Jadi barang yang akan kita gadaikan itu bakal dijemput oleh pihak pegadaiannya. Dan kita juga bisa gadai saham, gadai tabungan emas. Jadi udah bisa secara online juga sih untuk menggadaikan barang. Dan untuk tadi pertanyaan Anda, pendaftaran ya tadi ya? Iya. Dan untuk pendaftaran itu sudah pasti kita harus mendaftar karena kan kita dibutuhkan identitas kita di aplikasi tersebut. Baik, Nabila. Kira-kira begitu. Ya, makasih ya atas jawabannya. Gitu. Boleh tanya lagi nggak? Oh, mau nanya lagi? Iya. Oh, apa? Ya, misalnya ada kasus di pegadaian mungkin atau aplikasi seperti digital, pegadaian digitalnya tadi itu mungkin nggak bisa digunakan atau gimana. Nah, itu pengaduannya itu harus datang ke outlet pegadaian terdekat atau bisa secara online gitu. Karena ada kasus mungkin misalnya gini, kasus dia tidak bisa melakukan penggunaan aplikasi pegadaian digital. Namun dia sudah coba menghubungi pihak pegadaiannya ya WA atau apa, tapi tidak ada tanggapan. Nah, itu alasannya apa karena mungkin harus melakukan pengaduan itu secara offline baru ditanggapin atau karena pihak pegadaiannya sibuk atau gimana gitu. Sebagai nasabah kan kita juga pasti kadang ada waktu, kadang enggak gitu. Pasti kan yang lebih simpel, lebih gampangnya kan itu kan kita konsultasinya itu kan via online atau lewat apalah WhatsApp gitu ya. Nah, misalnya ada kasus seperti itu gitu. Itu bagaimana caranya gitu. Ya, makasih Nabila. Oke, jadi maksudnya itu kalau misalnya kita mau mengajukan keluhan, tapi aplikasinya sedang tidak bisa begitu? Iya, misalnya aplikasinya tidak bisa digunakan. Kita misalnya sudah menjadi nasabah gitu ya. Nasabah di pegadaiannya. Namun kan di saat pendaftaran kita tidak bisa menggunakan aplikasinya itu. Nah, sedangkan kita kan tidak ada waktu untuk ke outletnya atau ke kantor cabang terdekat pegadaian. Gitu. Pasti kan kita akan menghubungi pihak pegadaian itu kan pasti kan secara online ya gitu. Nah, sedangkan kita melakukan atau keluhan atau apa kepada pegadaian itu tidak ada jawaban gitu, tidak ada kontribusinya dari pihak pegadaiannya gitu. Itu apakah pihak pegadaiannya itu emang melayaninya secara offline saja gitu biar mudah ditanggapin atau emang online namun tidak ada waktu untuk membalas para konsumennya gitu. Gitu. Nah, terus itu bagaimana apakah harus melakukan keluhan itu harus secara offline atau gimana gitu. Oke, jadi ya, jadi kalau misalnya di aplikasi nggak bisa, mungkin bisa beralih ke websitenya karena kan dia juga ada website untuk pegadaian dan di sini saya juga sudah mencari dia tuh di websitenya juga langsung terhubungi gitu. Jadi kalau misal kita ada keluhan, kita tinggal menghubungi aja nanti kita dimintain nama, email, alamat, sama apa isi keluhannya kita. Jadi kalau misal emang juga nggak bisa di website, mungkin
jalan terakhir itu tuh kita ke offline store-nya. Tapi selain ada di aplikasi juga ada di website. Gitu bukan Anda? Oh, iya. Berarti jalan satu-satunya kalau nggak bisa di aplikasi gitu ya, tidak bisa dihubungi secara misal WA atau apa, bisa melalui website gitu ya. Iya, di website kita website ada juga pegadaian. Jadi kita juga bisa menyampaikan keluhan kita. Oh ya, ya cukup jelas jawaban dari Nabila. Ya, makasih ya Nabila. Iya, terima kasih juga Nanda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pak, maaf, mungkin seperti tidak ada yang bertanya, Pak. Apa saya tutup aja? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa ditutup dan ganti dengan kampus Sudirman yang kurang satu lagi ya. Iya Oke, Pak, Pak. kampus Sudirman kurang satu lagi. Ya, silakan tutup dulu. Ya, sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk Nanda sudah bertanya. Saya dan Riki pamit undur. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawan dibuka aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ari Bayu Nugraha, SPD, MPD, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 Kampus Sudirman Tangerang ingin mempresentasikan materi tentang pelayanan prima pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Silvi Septiana Putri yang akan bertugas sebagai moderator, dan adapun anggota kelompok kami yaitu ada Ade Rahmawati, Amanda Ramandini, Hilda Silvania Putri, Nur Safitri, Oki Setiawan, dan Ridwan Albarokah. Dan yang selanjutnya yaitu pembacaan materi, dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ade Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Silvi. Di sini saya akan membacakan tentang profit PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan bagian dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Republik Indonesia. Penawaran perdana Bank BCA di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada bulan Mei tahun 2000. Hal ini mengubah perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan nama bank menjadi PT Bank BCA Tbk. Bank tersebut tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan melalui beragam produk dan layanan. Adanya solusi finansial BCA ini mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis. Selain itu, keberadaan layanan Bank BCA didukung oleh kekuatan jaringan antar cabang, luasnya jaringan ATM, serta jaringan perbankan elektronik lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Amanda. Oke, baik, terima kasih. Saya di akan membacakan tentang visi dan misi PT Bank BCA. Prioritas utama BCA adalah tetap mempertahankan posisi BCA sebagai salah satu institusi penyedia layanan transaksi dan pembayaran yang terdepan di Indonesia.
Layanan perbankan yang nyaman, aman, dan andal merupakan faktor yang penting dalam membangun BCA sebagai bank transaksi bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hilda Sifania Putri. Ini sudah selesai presentasinya ya? Belum, Pak. Belum. Masih Kalau baca materi, Pak. Masih maparan. Kalau presentasinya udah selesai, tanya jawabnya nanti setelah break aja ya. Baik, Pak. Jadi presentasi dulu dihabiskan ini. Habis presentasinya udah selesai, baru kita break. Nanti setelah break baru kita mulai lagi. Silakan dilanjut lagi. Iya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang konsep pelayanan prima Bank BCA. Jadi Bank BCA ini melakukan pelayanan kepada nasabahnya dengan menerapkan konsep smart solution, yang dimana smart solution ini berasal dari bahasa Inggris yang didefinisikan sebagai suatu cara atau metode untuk menyelesaikan masalah dengan cerdas dan bijaksana dan juga tepat dengan sasarannya. Smart solution ini memiliki artinya tersendiri. Smart itu ada sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti. Sedangkan solution ada simak, open-minded, lengkap, utamakan kebutuhan nasabah, telling solution, inisiatif, dan juga on-time follow-up. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Safitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya di sini akan membacakan tentang kualitas layanan Bank BCA. Sebagai salah satu bank dengan KAP terbesar di Asia Tenggara, BCA secara berkesinambungan terus mengembangkan dan menyediakan solusi perbankan, baik nasabahnya, kualitas layanan yang disediakan mencakup keamanan, kenyamanan, keandalan, dan kemudahan akses transaksi perbankan. Strategi BCA dalam meningkatkan kualitas layanan diantaranya yang pertama, pengembangan kompetensi dan kapabilitas SDM, dan yang kedua, optimasi sistem jaringan digital, layanan internet dan media sosial, dan yang ketiga, memperkuat solution center, keempat, pengembangan layanan digital banking, kelima, budaya inovasi untuk terus menciptakan teknologi baru, dan yang terakhir, pembentukan unit kerja sentral layanan digital untuk operasional layanan digital lainnya. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Oki Setiawan. Ya, terima kasih Saudari Nur Safitri. Saya akan melanjutkan layanan digital Bank BCA. Pelayanan digital yang ditawarkan oleh Bank BCA adalah pertama BCA Mobile, kedua CS Digital, ketiga e-branch, keempat Klik BCA, kelima BCA ClickPay, keenam My BCA, 7 One Click, 8 Kris, 9 Welma, 10 ATM BCA, 11 BCA by Phone. Dan dari Bank BCA tersebut mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihan Bank BCA yaitu keuntungan bunga dan bagi hasil, keamanan transaksi, kebebasan dalam bertransaksi, lebih simpel dan praktis, kesempatan mendapatkan hadiah, pengelolaan keuangan lebih terencana, mudah diambil untuk kebutuhan mendesak.
Dan kekurangan Bank BCA yaitu harus membayar biaya administrasi, tabungan Anda sulit untuk berkembang, bunga kecil, dan adanya limit transaksi. Ya udah Sil, tutup aja Sil kalau udah selesai presentasinya. Dan jawabnya habis istirahat. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, baik. Kita break dulu. Jadi nanti dilanjutin lagi jam habis break ya untuk tanya jawabnya. Oke, baik. Terima kasih Nanda informasinya. Kita break dulu. Nanti kita mulai lagi sekitar jam 10-an ya. Mohon untuk para PJ mendata atau melis apa yang hadir di masing-masing kampusnya.